selama Ramadan 30 hari, begitu mau marah ditahan. Saya sedang puasa, ditahan. Mau bohong ditahan. Sedang puasa. Begitu selesai 30 hari puasa, bohong lagi, marah lagi. Itu jadi fitrah itu bahasa sainsnya adalah alamiah. Kembali ke fitrah, kembali kepada sifat alamiah kita. Kita tuh sekarang bernoda. Jiwa kita tidak murni lagi. Jiwa kita terkoyak dari sifat asli. Lalu muncul yang namanya kemarahan, muncul ketidaksabaran, muncul ketergesa-gesaan, muncul keinginan untuk menghujat, muncul keinginan untuk merendahkan orang lain, muncul keinginan untuk menghakimi. Itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Bulan penuh gak sarapan pagi. Hari pertama Idul Fitri, ingat ya kemarin saat makan opor dengan ketupat, itu Idul Fitri, kembali sarapan pagi. Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian, semua kebagian. Bahkan yang tidak puasa pun duluan kalau urusan sarapan. Betul nggak? Iya, pakai hadis, karena siapa yang sarapan di hari raya Idul Fitri menjelang sholat Id itu sunnah, gitu kan? Ya, pakai hadis. Biar ada yang membenarkan. Betul, memang itu hadis. Disunahkan kalau raya Idul Fitri itu sebelum sholat Id itu adalah sarapan dulu, mengingatkan bahwa sebetulnya pada hari raya Idul Fitri diharamkan untuk melaksanakan saum. Itulah pentingnya kita punya ilmu. Yang kedua, fitri itu artinya adalah watak asli. Jadi Idul Fitri artinya kembali ke watak asli. Yang ini juga semua kebagian. Selama Ramadan 30 hari, begitu mau marah ditahan. Saya sedang puasa, ditahan. Mau bohong ditahan. Sedang puasa. Begitu selesai 30 hari puasa, bohong lagi, marah lagi. Itu namanya Idul Fitri, kembali ke watak asli. Yang kedua ini insya Allah semua kebagian. Tapi yang ketiga ini Idul Fitri, kembali ke fitrah. Apa sih fitrah itu? Yang namanya kembali itu, lihat saya, kita punya piring bersih, dipakai makan kotor, kembalikan piring itu ke tempatnya, bersih lagi. Itu namanya fitrah. Karena semua itu fitrah. Bahagia fitrah bukan? Bahagia itu fitrah. Gak usah cari kebahagiaan, karena bahagia itu fitrah. Singkirkan saja semua penghalang kebahagiaan, maka fitrahnya itu akan kita dapat. Jadi fitrah itu bahasa sainsnya adalah alamiah. Kembali ke fitrah, kembali kepada sifat alamiah kita. Bersih, fitrah bukan? Fitrah. Coba singkirkan saja semua yang kotor, bersih nggak usah dicari. Tidak usah menciptakan bersih, karena bersih nggak bisa diciptakan. Itu fitrah. Singkirkan saja semua yang kotor, sisanya bersih. Itu fitrah. Insaflah
Wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu mengabdi, berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Itu yang namanya ide. Kembali ke asal. Asalnya tuh kamu tuh suci. Kembali. Makanya pantas kalau di Quran Nabi Isa alaihissalam sampai berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit-Mu. Yang turunnya hidangan itu merupakan suatu hari raya bagi kami. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit, saat turunnya pembersih dari langit yang menyucikan jiwa kita, yang menerangi jiwa kita yang gelap menjadi jiwa yang terang benderang. Jiwa kita yang kotor tersucikan dengan kehadiran Dia Sang Maha Suci. Makanya setiap kali kita sholat, kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesarannya, segala puji habis buat-Mu ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah, sucikanlah, sucikanlah Allah pagi dan petang. Bukan Allah yang harus disucikan, jiwamu yang kotor itu. Jiwamu yang kotor itu lebur ke dalam kemahasuciannya. Maka saat dilebur ke dalam kemahasuciannya, maka akan menjadi suci pagi dan petang. Pagi itu pertemuan antara malam dengan siang, petang itu pertemuan antara siang dengan malam. Jadi pagi dan petang hakikatnya adalah pertemuan antara terang dengan gelap. Jadi saat kita menemukan terang dan terang itu membebaskan kegelapan kita, saat itulah proses penyucian jiwa itu akan terjadi. Maka jadi lagu yang tadi saya lantunkan, insaplah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Kita tuh sekarang bernoda. Jiwa kita tidak murni lagi, jiwa kita terkoyak dari sifat aslinya.
Lalu muncul yang namanya kemarahan, muncul ketidaksabaran, muncul ketergesa-gesaan, muncul keinginan untuk menghujat, muncul keinginan untuk merendahkan orang lain, muncul keinginan untuk menghakimi. Itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Jadi untuk menyucikan jiwa itu, kita perlu hidangan dari langit, perlu Al-Maidah, hidangan dari langit. Siapa jiwa kita? Bukankah jiwa itu aslinya adalah cahaya? Kalau jiwa kita aslinya cahaya, yang dibutuhkan oleh jiwa adalah Sang Maha Cahaya, kehadiran energi ilahi bagi jiwa. Tubuh kita berasal dari bumi, cukup bagi tubuh memakan semua unsur-unsur yang berasal dari bumi, cukup bagi tubuh. Tapi bagi jiwa tidak cukup. Apa yang terjadi dengan Lebaran? Semua kita sibuk dengan makanan, hidangan dari bumi, padahal yang dibutuhkan saat Id adalah hidangan dari langit. Ayo kita pikirkan, berapa banyak orang yang menyadari ayat ini. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 114. Saya ulang-ulang di kajian saya. Semoga dengan diulang-ulang terjadi repetisi sehingga kita bisa memahami. Kita perlu hidangan dari langit. Dan kapan hidangan dari langit akan turun kepada kita? Ketika hidangan turun dari langit. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran secara hakikat. Quran yang sejati sesungguhnya bukanlah tulisan. Quran yang sejati adalah nur ala nur. Dan itu yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tadi baru minal aidin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Termasuk nggak kira-kira kita? Termasuk? Dari kajian tadi termasuk? Subhanallah. Syukur alhamdulillah. Kalau kita termasuk yang mendapatkan hidangan dari langit. Begitu dapat hidangan dari langit, kita akan tahu, oh ternyata itulah diri sejatiku sebagaimana dia adanya. Itu baru kembali itu. Apakah sudah memperoleh kemenangan? Sudah memperoleh kemenangan? Subhanallah. Di mana kata faizin itu adanya? Kata faizin itu adanya di Quran surah Al-Fat ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anhar jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana zalika indallahi fawzan adima. Tuh, faizin tuh di situ, fauzan tuh di situ. Coba kalau diperhatikan, syarat untuk memperoleh fauzan itu, kemenangan yang besar itu
Apa? Apa cukup orang mengatakan minal aidin wal faizin, minal aidin? Itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Cukup begitu? Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, benarkah saya bisa mencapai kedua itu? Saya bisa kembali dan memperoleh kemenangan, dan bagaimana caranya supaya saya bisa kembali dan memperoleh kemenangan? Harusnya kata-kata dari orang itu mengingatkan kita. Coba, apa yang terjadi dalam keseharian? Semua diabaikan begitu saja. Tidak ada pertanyaan dalam diri kita, bagaimana caranya supaya bisa kembali? Yang kedua, bagaimana caranya supaya memperoleh kemenangan? Sedangkan di Quran surat Al-Fat, untuk memperoleh kemenangan, satu, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu keterbukaan, yaitu keterbukaan yang nyata. Ternyata syarat utama untuk memperoleh kemenangan, yang pertama harus memperoleh keterbukaan yang nyata. Sesuai dengan definisi saum dalam hadis qudsi, bahwa saum itu definisinya adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan.